Jokowi berjanji akan menjadi hubungan dengan Israel kalau Palestina merdeka. Nah, kalau memang itu yang mau diambil pilihan itu, saya cuma mau jawab aja. Tadi kembali ke slide saya. Kita mampu nggak menjaga sipadan ligitan? Mampu nggak kita menjaga nanti kira-kira isu Laut Cina Selatan lah kalau terjadi sesuatu? Mampu nggak kita menjaga Papua, ya kan? Nah, itu masih yang depan mata aja, rasanya masih belum yakin 1000% bagaimana kita mau beresin deploy misalnya pasukan TNI ke Israel untuk mendukung kemerdekaan. Aduh, kayaknya bingung saya kalau itu. Kami tidak lupa mengucapkan shalom bagi Papua, bagi NTT, dan bagi Poso. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memenuhi kalian semua. Doa kami selalu bersama dengan kalian dan juga donasi kami. Haleluya. Dan shalom juga bagi Israel. Semoga ada damai sejahtera Tuhan. Shalom Tuhan bersama dengan Israel selalu. Tema kita hari ini adalah Indonesia mendukung teroris Hamas. Telah hadir bersama dengan kita para narasumber. Satu, Bapak Brigjen Purnawirawan Junias Marvel Lumban Tobing, dosen kita, dosen Sesko dan Lemhanas Rakyat Jelata. Juga ada bersama dengan kita Dr. Koni Raha Kundini, pengamat militer, dan banyak bicara tentang Israel belakangan ini, beliau juga. Dan juga ada dari tim Fakta Israel, yang juga adalah seorang wartawan yang cukup handal, yaitu Ibu Monique Reikers. Ya. Dan senang sekali kalau bisa bergabung dengan kita, 3 narasumber kita ini. Dan kita akan, sebenarnya saya mau mendahului dengan beberapa, dengan berita bagaimana Pak Jokowi begitu gigihnya mendukung Israel, tetapi kok saya khawatir kita nanti kehabisan waktu karena kita terbatas sekali waktunya untuk malam ini, untuk Ibu Koni ya, kita terbatas sekali waktunya. Namun mungkin saya akan tampilkan satu saja deh ya, saya akan tampilkan satu saja berita, saya sudah rangkum di Facebook saya ya, buat pembukaan, dan ini yang menjadi tema pelajaran Pancasila pada malam hari ini, yaitu tentang kepemimpinan kenegarawan ya. Lihat, ini yang terjadi ya. Ini ada di saya sudah taruh di YouTube saya Joshua Paulusang, 2 YouTube saya yang lain sudah di take down oleh Menkominfo dan ini yang saya tuliskan. Baru kemarin saya dapat info ya dari teman-teman di grup WhatsApp. Mark Rutte berkata bla 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 bla. Nah, saya terjemahkan saja ya. Nah, ini. Saya sangat prihatin dengan kekerasan yang sedang berlangsung di Israel dan Gaza. Tidak dapat diterima bahwa Hamas menembakkan roket secara acak ke penduduk sipil. Belanda mendukung hak Israel untuk membela diri dalam batas-batas hukum dan proporsionalitas internasional. Terima kasih Pak Alengso buat terjemahannya. Ya, ini yang bilang negara maju ya di Belanda. Nah, ini Presiden Indonesia. Indonesia sangat mengutuk serangan Israel ke Palestina yang berakibat hilangnya ratusan nyawa manusia, termasuk wanita dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan. Beda banget ya antara negara maju dengan negara berkembang ya. Aduh, saya pengen, udahlah, jangan komentar dulu lah. Ini biar supaya waktunya nggak kelamaan. Oke, Pak Jenderal, kita langsung saja supaya kita, Pak Jenderal, sudah saya nyalakan mikrofonnya, juga Dr. Koni dan Monique Reikers. Silakan. Ya, Bu Koni dulu aja, Bu Koni. Oh, Ibu Koni dulu. Shalom, Ibu Koni. Shalom. Oke, sebentar.
Ya, sudah saya mute semuanya. Ya, shalom Ibu Koni. Shalom Pasang. Iya, luar biasa. Senang sekali bisa hadir ke channel Panas, rombongan para nabi. Judulnya ngeri banget. Ya, tapi tema kita malam ini adalah sebetulnya ada sebuah pertanyaan besar ya, mengapa Indonesia ini kok malah mendukung teroris Hamas? Yang sudah jelas kalau di Palestina kan Fatah kan udah nggak ada lagi, Hamas yang menang kan, dan kenapa justru Indonesia malah mendukung? Dan kalau kita lihat sebetulnya semua negara-negara pun sudah tahu apa yang terjadi di Israel, itu bukan rahasia lagi, udah terbuka banget. Dan kalaupun di Eropa ini ada demo-demo anti-Israel, yang melakukan itu orang-orang dari Timur Tengah semua yang demo-demo itu. Kelihatan mukanya itu ya. Kemarin saya capture dan saya kirim juga itu saya capture yang demo-demo itu orang-orang dari Timur Tengah semua, bukan kalau dari kita sudah ngerti ya, ketika di Eropa sudah ngerti apa yang terjadi di sana, dan tanpa kita, walaupun Palestina sendiri yang membiayai dari ini ya, dari Uni Eropa kan, biaya administrasi di sana yang membiayai pemerintah Uni Eropa. Tetapi pada kenyataannya pemerintah Uni Eropa pun mengecam loh tindakan Hamas ini toh. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ini juga ada Ibu Monique Reikers dari Fakta Israel, mungkin juga akan menggali lebih lanjut lagi, karena tadinya cuma mau ikut, jangan dong, ikutan ngomong dong, saya bilang begitu sama Ibu Monique Reikers. Kebetulan ini ada Ibu Koni nih, kita bisa sama-sama gali dan kita sama-sama bisa mendapat pelajaran yang bagus. Ada apa sih Indonesia ini? Kebetulan ini pelajaran Pancasila hari ini, Ibu Koni. Silakan Ibu Koni. Selamat malam Pak Zang, selamat malam semuanya, selamat malam Pak Jenderal, selamat malam Indonesia dari seluruh dunia nih kayaknya kumpul. Iya, semua kumpul ini. Saya tuh izinkan pertama saya mau komplain dulu nih, judulnya ngeri banget sih Pak Zang. Aduh, nggak semua Indonesia dukung Hamas juga gitu. Ini jangan kayak dari judulnya aja sudah bikin mau pingsan. Tapi saya boleh share nggak slide aja biar saya bicara. Oh iya boleh. Oke. Sebentar Ibu Koni. Dan sebaiknya sebentar. ini saya matikan video saya supaya nggak terganggu ya. Oke. Iya. Sebetulnya nggak usah dimatikan, bisa. Tetap saya saya jadikan co-host dulu ya. Jangan, aku malah pusing kalau gitu-gitu. Udah deh, nggak apa-apa itu mati aja. Supaya bisa share ya, supaya bisa share share screen ya. Oke, bisa. Betul, ya, aku biar cepet aja. Aku coba share screen. Oke. Sebentar. Nah, aku tuh akan ambil judulnya adalah bagaimana memandang benar akan Israel issue, ya kan? Dan mendamaikan Timur Tengah. Pertanyaannya adalah mungkinkah gitu? Oke. Nah, saya cuma mau memberi sedikit CV tentang saya, bahwa saya kebetulan pernah berkesempatan menjadi Senior Research Fellow di Institute of National Security Studies Tel Aviv. Saya mau begini, saya tuh punya keterbatasan, ilmu saya ataupun pengalaman saya. Sehingga, karena ilmu saya dan pengalaman saya yang terbatas tersebut, saya akan membatasi bagaimana saya melihat standing point-nya. Saya melihat dari isu sudut pandang geostrategis dan kedaulatan Israel. Karena bagaimanapun dia negara berdaulat. Kemudian saya ingin melihat isu ini dari sisi bangsa pilihan Tuhan. Kemudian dari usaha perdamaian dan langkah yang dilakukan oleh Israel. Dan kemudian apa sih jalan keluar diplomatik yang harus dilakukan Indonesia, yang tadi menurut Pak Zang adalah beda banget nih negara berkembang dengan negara maju gitu kan. Saya mau sekilas aja bahwa Israel itu sudah lama dikenal sebagai tanah suci kelahiran orang Yahudi. Di sana lahirlah kitab-kitab suci segala macam dari Judaism, Samaria, Kristen, Islam, Druze, dan lain-lain. Kemudian bagaimana pengadopsian Kristen oleh Kaisar Romawi pada abad 4, bagaimana Yunani Romawi bertahan sampai abad 7, bagaimana kemudian kerajaan Muslim sampai selama 6 abad kan. Kemudian bagaimana periode tentara salib. Ini semua saya harus gambarkan, termasuk bagaimana setelah 1516 sebagai bagian dari Kekaisaran Ottoman hingga penaklukan Inggris. Nah, intinya adalah nasionalis Arab Israel itu mengklaim atas hak wilayah Ottoman dan berusaha mencegah migrasi Yahudi ke Palestina, menyebabkan meningkatnya ketegangan Arab Yahudi, dan kemudian 48 diikuti oleh eksodus Yahudi dari negara-negara Arab Muslim ke Israel. Nah, kalau kita lihat, ada yang banyak mempertentangkan tentang nama Israel sendiri, tapi ini sudah jelas-jelas tanda tangan oleh Presiden Harry Truman, bagaimana nama tersebut dipilih menjadi the State of Israel gitu kan di tahun 1948 14 Mei.
Nah, kalau kita mau lihat cepat juga dari 1881 sampai ke kemarin nih, misalnya Trump declare Jerusalem capital of Israel 2017, memang sudah terjadi banyak keriuhan. Tapi kalau saya mau melihat misalnya apa yang saya beri tanda kuning ini ya, bahwa kitab suci telah menjanjikan itu adalah satu hal lagi. Nah, saya juga mau secara cepat aja bahas bahwa tahun 48 itu perang Arab Israel, kemudian operasi pembalasan yang dilakukan pasukan pertahanan Israel di tahun 50 sampai 60-an, itu kan atas serangan Fedayeen juga di mana gerilyawan Arab penyusup dari Suriah. Kemudian krisis Suez Oktober, serangan militer ke Mesir oleh Inggris, kemudian perang 6 hari yang sangat terkenal atau Yom Kippur, di mana di dalam inilah sebenarnya menurut saya menjadi kontroversi gitu. Banyak hal yang menganggap bahwa Israel itu mengokupasi. Kalau saya melihatnya lah dia negara baru lahir di serbu negara tetangga, kemudian menang perang, kemudian dia menjadi luas. Ya rasa-rasanya bukan salahnya Israel gitu kan, kenapa juga dia diperangin, itu kalau dari pandangan saya. Ada banyak war of attrition, kemudian pemberontakan Palestina di Lebanon, kemudian tahun 78 Israel meluncurkan operasi Litani, ketika itu invasi ke Lebanon ini dilakukan untuk mengusir pasukan PLO dari wilayah tersebut. Nah, 6 Juni 82 IDF menyerbu Lebanon Selatan, ini juga untuk mengusir PLO waktu itu. Nah, yang paling kita catat adalah Yom Kippur War ya, karena ini juga menjadi perang yang dianggap suci. Kenapa? Karena ini terjadi juga di bulan Ramadan dan dikenal sebagai perang Arab Israel yang terjadi hingga 6 Oktober hingga 25 Oktober. Ini adalah dilakukan oleh negara-negara koalisi Arab, dipimpin Mesir dan Suriah. Dan terjadi sebagian besar di Sinai dan Golan, kemudian dengan beberapa pertempuran tentu saja, kemudian akhirnya tujuan awal perang Mesir ini menggunakan militernya merebut pijakan tepi timur Suez, tapi kemudian merundingkan kembalinya Sinai yang tersisa. Dan ini perang yang kemudian sebenarnya dilancarkan secara mendadak terhadap posisi Israel di Yom Kippur, karena itu hari puasa dan doa dalam Judaism. Jadi kalau nggak salah itu bulan Ramadan di tahun itu. Nah, di sini juga Amerika Serikat dan Uni Soviet memulai pasokan besar-besaran sekutu masing-masing. Dan inilah kemudian antara Amerika dan Soviet juga menjadi konfrontasi tersendiri gara-gara hal ini. Nah, inilah terjadi perubahan di tahun pre-67 kemudian post-67 ketika Israel menjadi sukses dalam perang tersebut. Nah, dari 162 ada 160 negara dari 193 negara yang anggota PBB mengakui Israel, 31 yang tidak. Dan implikasi perang Yom Kippur ini adalah yang paling memiliki implikasi paling luas karena kemudian perang ini membuat Israel juga pertama menyadari apapun pencapaian dia, ya kan, tidak ada jaminan Israel itu mampu mendominasi negara Arab, ya kan. Kemudian Mesir menjauh dari Uni Soviet dan akhirnya meninggalkan pengaruh Uni Soviet sepenuhnya. Intinya ini juga membuka jalan bagi proses Camp David. Ini banyak saya nggak akan bacakan satu-satu, tapi konflik Lebanon, Al-Aqsa Intifada, perang Lebanon lagi musim panas, perang Gaza Desember, Operation Pillar of Defense, kemudian Operation Protective Edge di bulan Juli sampai Agustus 2014. Kalau mau dilihat memang rata-rata itu memang selalu Israel itu dimulai diganggu dulu lah oleh kelompok teroris dari sebuah titik yang bagaimanapun buat Israel kedaulatan itu adalah segala-galanya, pasti dia serang balik gitu. Dan kalau kita lihat Moshe Dayan itu dari dulu sudah bilang bahwa doktrin Israel itu yang paling kuat adalah kalau diserang bertindak seperti anjing gila. Jadi kalau diserang satu ya dia akan serang balik karena dia tuh negaranya kecil banget gitu ya. Nah, tapi bicara Israel itu juga kita mesti lihat ada efek Iran gitu loh. Nah, kita kalau bicara efek Iran, kita lihat Trump, Eropa dan UEA gitu ya. Arab Saudi ini kan berusaha mendapatkan dukungan internasional untuk membangun koalisi anti Iran. Nah, kemudian juga bagaimana dari negara Eropa, dari Amerika, dari Prancis dan Inggris gitu. Logika utamanya bahwa Iran telah memperluas pengaruhnya di kawasan ini dan bagaimanapun sahabat-sahabat Iran, Hizbullah, Hasad, Al-Shabi dan Houthi memperkuat posisi Iran di Suriah. Dan Irak yang nyaman menciptakan struktur politik baru di dunia Arab. Pergeseran ini mengubah perimbangan kekuatan wilayah tersebut dan mengkhawatirkan bagi Arab Saudi dan Israel. Jadi sebenarnya Trump memberikan nafas baru dalam upaya Arab Saudi dan Israel menghadapi Iran. Iran yang nggak puas dengan krisis regional berlangsung, sering merasa terancam oleh kekacauan Timur Tengah. Bagi Iran, konflik regional yang berkembang ini membawa ancaman langsung ke perbatasannya dengan Irak dan Afghanistan. Maka Teheran juga nggak buta ketika melihat ancaman yang ditimbulkan koalisi anti Iran di wilayah tersebut. Teheran kemudian mengatasi ancaman melalui kebijakan pencegahan menghindari eskalasi. Nah, coba kita lihat, Iran itu menghindari eskalasi dan bagaimana kemudian di Yaman Iran membatasi keterlibatan militer langsung dalam konflik di Suriah. Intinya Iran tuh nggak mau terjadi eskalasi besar-besaran dengan Israel. Saya bingung kalau kemudian Hamas kok berani-berani sebenarnya. Nah,
Pangkalan militer strategis Iran, kalau kita mau lihat Iran itu sudah kekepung banget gitu ya. Dan Teheran ini akan berhati-hati. Pertama dia akan mendorong eskalasi dengan Israel dan kekuatan Barat, itu dia nggak mau. Kemudian pangkalan akan rentan karena mempertahankannya membutuhkan peralatan militer yang canggih dan Iran tidak memiliki itu. Dan ketiga, Iran yakin dapat menjaga keseimbangan kekuatan dengan cara menggunakan cara asimetris lah terhadap Israel. Ada Structure of UAE versus Iran Foreign Policy ini dibuat oleh Pak Ade. Pak Ade juga hadir di dalam meeting ini. Kalau kita melihat dari sistem thinking ya, saya akan bacakan begini. Itu bermula dari Uni Emirat Arab punya national interest yang baru, kemudian mengeluarkan strategic planning mereka. Kemudian setelah persiapan, maka kemudian merancang foreign policy baru, termasuk menghasilkan deal yang memungkinkan strategic goals. Nah, Uni Arab Emirat kemudian memperkuat kondisi itu secara strategis dan dinilai melalui kesepakatan Arab yang mengeluarkan persepsi anti-Israel dan memperkuat foreign policy Iran. Iran mengeluarkan strategi diplomatik, termasuk memperkuat ketegangan diplomatik pada UAE foreign policy. Nah, ini diantisipasi dalam perencanaan ini dengan memperkuat US Strategic Foreign Policy, di mana kemudian Uni Arab Emirat juga membutuhkan Strategic Security Assurance. Dan sekali lagi ini diwujudkan dalam US Network dan lobbyan di Timur Tengah yang memitigasi diplomatik strategi Iran dan mematahkan tekanan diplomatik Iran. Jadi kalau lihat isu Israel itu nggak sesimpel kita melihat oke, ini Israel, ini Palestina, selesai. Enggak, ada faktor lain berbicara. Faktor Iran ini menjadi sangat penting gitu. Nah, Yerusalem kalau menurut Talmud ya itu adalah bagaimana ada di saya nggak usah bacakan satu-satu, tapi misalnya ditulis dalam kitab Raja-Raja, Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun, Hebronia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem memerintah 33 tahun. Kemudian bagaimana di surat di Raja-Raja 11:42 juga berbunyi lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun. Intinya kota ini dipilih Tuhan dari segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Dan ayat ini menambah deret panjang lamanya pemerintahan Israel yang berpusat dan ibu kota di Yerusalem. Di bawah Raja Daud sekitar 40 tahun, Salomo 40 tahun, Rehabeam 17 tahun. Nah, ada nih yang ini kontroversi ini seru nih. Ini kalau menurut ilmuwan Islam Ustadz Arifin Yahya, ada dia memberi masukan lewat WA yang disebar, dan ini dibantah oleh Ulil Absar Abdallah. Saya nggak dalam konteks membahas ini karena saya bukan ahli agama, tapi intinya Ustadz Arifin Yahya juga melihat sesuatu hal yang berbeda misalnya. Meskipun ada yang salah memang, seperti di sini disampaikan tentang bayi suci itu kapan didirikan dan segala macam, ada perbedaan lah. Dia merasa Masjid Al-Aqsa didirikan 70 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Kalau kita tahu ada juga anggapan bahwa Al-Aqsa didirikan 7 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Apapun itu, sengaja saya taruh di sini, saya mau menyampaikan bahwa di dalam orang Islam pun sendiri, di kaum Islam pun sendiri, ilmuwan Islam pun sendiri, melihat itu ada dari segi yang berbeda gitu. Tapi intinya saya percaya bahwa apa yang Ustadz Arifin yang sampaikan di Al-Quran, setahu saya tidak ada satu surat pun yang memerintahkan mengambil alih Yerusalem. Sedangkan di kitab Yahudi dan Nasrani itu disebut beberapa kali bahwa Yerusalem itu tanah Israel adalah tanah yang diberikan Allah untuk mereka. Dan kenapa sebenarnya kalau menurut Ustadz Arifin Yahya, kalau ini betul Ustadz Arifin Yahya, selama ribuan tahun ini semua umat Islam itu menurutnya salah kaprah tentang Yerusalem. Ada doktrin-doktrin Palestina ini adalah perjuangan umat Islam, padahal sesungguhnya ini perjuangan bangsa Arab, bukan perjuangan bangsa Islam gitu. Nah, saya cuma mau bahas begini aja. Kalau disebut fakta Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, saya cuma mau mengambil beberapa contoh, dan sekali lagi ini saya nggak, karena waktu undangan demikian cepat, saya mengambil dari sumber yang saya terima dan saya belum sempat cek ya. Tapi intinya begini, kalau betul kita tuh percaya Israel itu sebagai bangsa pilihan Tuhan, harusnya kalau kita semangat memerangi Israel, itu nggak usah dalam paham dia tentang rebutan tanah Palestina atau Yerusalem deh gitu loh. Atau apalagi mengcorner gitu ya, dengan berita tadi yang dibahas oleh Pak Zam. Lebih baik bagaimana kita perang dari berlomba memerangi Israel dalam kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan. Bagaimana Israel mampu menguasai teknologi. Bagaimana kemudian dia ikut mendorong kemajuan dunia. Dan itu kita nikmati. Nah, lebih baik kita perang ini. Kalau perang ini kita jadi bakal keren. Karena Indonesia kemudian akan berlomba-lomba menuju kebaikan. Berlomba mengejar ilmu pengetahuan, berlomba mengejar teknologi. Bukan berlomba mengejar sesuatu hal yang sejarahnya udah panjang banget, nanti saya akan kasih solusi lah itu. Anyway, janji Tuhan untuk bangsa Israel ini dalam kitab Yosua disampaikan dari segala baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Dan kalau kita lihat tahun 2019 menurut kalender Masehi itu adalah 5779. Jadi selama 5779 tahun Israel itu eksis. Bertahan dari berbagai perang, bertahan dari pembuangan, penjajahan, genocide, intifida.
hingga sekarang. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Aspek-aspek kehidupan Israel telah menjadi teladan bagi bangsa-bangsa, karena itu dunia tidak punya alasan sebenarnya membenci, mencibir, menghina, meremehkan apalagi musuh Israel. Sebab sekali lagi kalau kita percaya kepada kitab suci, kebetulan saya memang nggak terlalu orang beriman, maksudnya saya nggak terlalu soleh-soleh amat lah. Tapi kalau sama kitab suci saya agak takut gitu. Saya percaya aja gitu bahwa ini adalah bangsa yang dijanjikan dan itu sudah terbukti kok gitu. Nah, kenapa tadi saya ajak kita lihat penemuan yang merubah dunia. Sekali lagi ini kita bisa cek ulang ya. Penemu pesawat, penemu mobil, sepeda, listrik, bola lampu, komputer, Android, Facebook, ya kan, Google, mesin cetak, kemudian jam, radio, ya kan, televisi. Itu orang Israel atau paling tidak ada darah Israel. Kemudian ada yang menganggap Wi-Fi, WhatsApp yang kita sering pakai, ke Instagram, Twitter, ya kan, bom atom, penemu ilmu fisika, lampu. Ini kalau betul, nih sekali lagi saya belum punya waktu untuk ngecek satu-satu ya. Kemudian bagaimana menemukan alternating current, Nikola Tesla, itu ada darah Yahudi. Kemudian bagaimana penemu medis injeksi, penemu vaksin polio, obat kanker, hepatitis C, obat sifilis, udah banyak banget lah. Kalau diurut-urut udah banyak sekali. Jadi mau saya tantang, kalau betul-betul kita ingin memerangi, tanda kutip ya, Israel, kita perang ilmu aja deh. Udah pasti kita jadi kedorong pinter. Kita perang teknologi aja lah. Udah pasti kita jadi semangat untuk kemudian melahirkan orang-orang yang mampu melakukan riset riset dan kajian apapun terkait teknologi yang hebat gitu. Nah, kembali kepada Israel. Siapa bilang usaha damai dari Israel itu nggak ada? Ada kalau saya bilang. Contoh ya kan, kita lihat aja lah tahap awal rujuk Arab Israel 2017. Itu Juni Raja Arab mengundang Perdana Menteri Israel ke Riyadh. Raja Arab loh yang undang. Juli, Jenderal Saudi menemui Dirjen Kemlu Israel di Yerusalem. September, ini 2017 ya, pertemuan rahasia antara pejabat kerajaan Saudi dan pejabat senior di Tel Aviv. November, rapat informal tertutup pejabat Saudi dan Israel, dan disusul Menteri Komunikasi Israel mengundang Mufti Agung Saudi mengunjungi Israel. Ben Zion, warga Israel, diizinkan memasuki Masjid Nabawi di 2017. Jadi ada rombakan besar sebenarnya di usaha Israel dan Arab itu untuk rujuk gitu. Nah, peran penting Trump adalah bersimpati dengan keinginan kuat Israel untuk memperluas hubungan diplomatik dengan negara Arab. Dan untuk itu dia memanfaatkan sinyal Emirat, di mana kemudian Trump mendukung diplomasi tiga arah menghasilkan Abraham Accord. Nah, dari perspektif Palestina dan pendukungnya, perjanjian ini dianggap itikat buruk di pihak Israel, Uni Emirat, dan Amerika. Karena dianggap, kenapa nih Israel dan Emirat telah menormalisasi hubungan? Saya melihatnya berbeda. Menurut saya betul yang dilakukan Trump, karena dengan itu dia lebih bisa merangkul isu apa sih gitu, bagaimana dia menyelesaikan dengan Palestina. Nah, Abraham Accord juga mencerminkan perubahan besar di mana negara Teluk Arab yang bertentangan dengan Iran tidak lagi menganggap hubungan dengan Israel sebagai hal yang tabu gitu loh, atau terlarang. Dan Israel telah lama menjadi hubungan dengan negara Teluk yang lebih kecil, Bahrain, Oman, Uni Emirat gitu kan. Dan bagaimana juga proses perdamaian ini terhenti setelah terhambatnya hubungan diplomatik formal ditembus oleh kesepakatan ini. Kerjasama keamanan mungkin tidak berubah ya, tapi perjanjian ini merupakan pertanda negara Teluk lainnya segera pasti merumuskan hubungan dengan Israel dan terbukti gitu. Ada pro kontra gitu. Yang pro menganggap inilah langkah mencapai perdamaian Timur Tengah. Dan ini disampaikan jubir Kemlu Bahrain gitu. Saya termasuk orang yang pro terhadap perdamaian Uni Emirat Arab. Karena menurut saya inilah langkah mencapai perdamaian. Gimana kita mau damai kalau kita nggak raih gitu lawan kita. Nah, kemudian menghargai pernyataan bersama tripartit antara Amerika, UEA, dan Israel. Dan ini disampaikan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah ya. Kemudian perjanjian Uni Emirat Arab Israel adalah langkah bersejarah. Ini menurut jubir Kemlu Oman. Yang kontra, ini menganggap pengkhianatan terhadap Yerusalem, Al-Aqsa, dan Palestina. Dan ini disampaikan oleh jubir Presiden Palestina, Abu Rudaina. Nah, kemudian ada juga kontra terkait normalisasi adalah tusukan dari belakang atau pengkhianatan lah perjuangan Palestina dan hanya menguntungkan Israel. Ini kata jubir Hamas. Nggak tahu kita perlu dengerin atau enggak. Saya cuma merangkum aja. Dan kemudian kita harus mensuspensi hubungan diplomatik dengan Uni Arab Emirat dan menarik duta besar. Ini Presiden Turki Erdogan. Erdogan punya kepentingan sendiri juga gitu. Nah, status hubungan dan reaksi ada dari negara pendukung. Siapa? Negara Barat mendukung, Bahrain mendukung, Oman mendukung. Yang bereaksi keras Turki, Iran, Palestina, Libya. Negara yang diam itu Saudi, Kuwait, Liga Arab. Saya nggak tahu saat itu Indonesia di mana gitu. Karena apakah mendukung, apakah bereaksi, apakah diam, saya nggak terlalu menangkap sinyal itu atau saya terlewat menangkap sinyal itu. Mungkin nanti saya minta masukannya aja.
Tetapi kalau sekarang kita terlalu berapi-api, makanya pertanyaan saya sebenarnya waktu Abraham Accord di kemana gitu. Karena kalau saya pribadi, saya melihat sebenarnya Abraham Accord itu satu step hebat yang dilakukan oleh Israel. Nah, pernyataan bersama ini dinyatakan oleh Trump, Netanyahu, dan Zayed ya, bahwa terobosan diplomatik ini adalah memajukan perdamaian kawasan Timur Tengah. Bagaimana keberanian Uni Emirat Arab dan Israel mematahkan jalur baru membuka potensi besar. Perjanjian tersebut mempertahankan prospek solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Dan ini terlepas dari kesepakatan tersebut, Netanyahu menyatakan bahwa klaim kedaulatan Israel atas lembah Yordania masih dalam agenda, gitu. Kemudian UE dan Israel juga setuju untuk bekerja sama dan menetapkan peta jalan membangun hubungan bilateral. Nah, jadi fakta terkait Palestina ini satu hal juga, mempercepat tren normalisasi jangka panjang tidak lagi bergantung pada pembentukan negara Palestina. Jadi ini menarik kan, akhirnya ada tren normalisasi yang berjangka panjang dan enggak semata-mata melihat ketergantungan pada pembentukan negara Palestina. Yang kemudian menarik pada banyak pihak adalah sekali lagi teknologi Israel itu, kemampuan pertahanan Israel, ini akhirnya membuat negara-negara muslim ingin cepat-cepat nih normalisasi dengan Israel. Dan bagaimanapun Israel melihat perluasan hubungan ekonomi global, bagaimana pemulihan pasca pandemi, bagaimana membangun sekutu regional, sebenarnya akan lebih membuat Israel kuat posisinya melawan Iran. Jadi sekali lagi bukan semata oke, this is against Palestine gitu, dia memperkuat diri dengan Arab. No, ini ada hubungannya dengan geopolitik yang lain lagi, yaitu bagaimana posisi negara-negara tertentu melawan Iran gitu. Nah, jangan lupa gitu ya, Israel itu memang negara yang sangat hebat di teknologinya. Bagaimana misalnya Amerika saja segitu hebat, itu masih sangat tergantung kepada Israel dalam faktor teknologi. Ini salah satunya adalah drone Skylord. Skylord ini di mana misalnya di 8 September 2020, program R&D ini dipimpin langsung oleh Lembaga Riset Pengembangan dan Pertahanan Kementerian Pertahanan Israel dengan Kantor Dukungan Teknis Penanggulangan Terorisme di Departemen Pertahanan Amerika. Intinya adalah bagaimana diluncurkan drone Skylord ini untuk pasukan militer as khusus. Bagaimana menghasilkan sistem drone dengan imersif jarak jauh yang melindungi pasukan Amerika dari berbagai ancaman udara. Kalau ini kan 2020, saat saya di Israel dulu, saya melihat bagaimana misalnya rombongan dari Pentagon itu betul-betul melihat kita ke perbatasan Golden Heights, melihat bagaimana tank-tank Merkava dan lain-lain itu dijejer dan anti debu gitu. Saat itu Amerika sedang perang di Timur Tengah, jadi dia perlu bagaimana caranya Israel mampu menghindari kemacetan di kendaraan-kendaraan berat gitu. Ini saya contohkan bagaimana Amerika yang segitu hebatnya pun di R&D itu masih sangat tergantung kepada Israel. Nah, fakta Hamas adalah teroris. Kalau ini saya rasa di 2017 ya, jangankan sekarang. Ini 2017 Menteri Komunikasi Israel Ayub Tara itu sudah jelas-jelas mendukung fatwa Mufti Arab Saudi yang ketua Majelis Ulama Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh yang kemudian jelas-jelas melarang perang melawan Israel. Kenapa? Karena perang yang dilakukan oleh Hamas itu memang mesti diperangi karena itu teroris. Hamas itu jelas-jelas teroris. Dan fakta Hamas adalah teroris kemudian memang melekat pada semuanya gitu loh. Makanya kemudian kalau sekarang ada yang menganggap Hamas bukan teroris, ya saya agak bingung sebenarnya. Karena jelas-jelas dari fatwa Mufti Arab Saudi aja sudah menyatakan demikian. Nah, saya mau ambil sedikit, sudah mau selesai. Tapi kita lihat apa yang dinyatakan Netanyahu di Knesset ya pada fakta pertahanan Indonesia. Netanyahu tuh merasa Israel selamat dari Firaun, selamat dari serangan Yunani, Roma, Spanyol, Hitler, Jerman, Holocaust, 7 negara Arab ketika Yom Kippur ya kan, selamat dari Saddam. Dan makanya Netanyahu bilang kami akan terus bertahan dari musuh yang hadir. Nah, saya bingung kalau Indonesia tiba-tiba dipaksa atau memaksa kehendaknya. Karena kalau buat saya lebih baik kita beresin dulu PR di rumah kita sendiri. Si padan ligitan lepas nggak bisa kita ambil lagi gitu loh. Kemudian Timur lah, walaupun ini bisa kontroversi, ada yang bilang Timur itu memang harus dilepas ya. Tapi intinya adalah Israel itu nggak pernah kehilangan kedaulatannya dan dia nggak akan mau gitu. Jadi sekarang dan dia terbukti nggak akan bisa. Nah, coba kita bandingkan dengan tugas kita, mendingan kita beresin dulu aja lah PR kita ini gitu. Terutama juga mungkin sekarang isu Papua, tadi saya lupa masukin peta Papua. Papua kalau kita salah menghandle dalam hubungan diplomatik, menurut saya sudah bahaya gitu. Nah, sekarang terakhir nih, bagaimana membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel? Saya rasa harus dibuka gitu. Saya sepakat dengan Gus Dur. Terobosan diplomatik ini akan mampu memajukan perdamaian kawasan Timur Tengah. Dan sebenarnya ini akan membuktikan kemampuan ulung diplomasi dan visi berani pemimpin Indonesia abad 21. Sekali lagi saya melihatnya itu adalah kenapa mesti dimusuhin gitu. Kita nggak mungkin mendudukan sebuah satu kawan kita berantem kalau dua-duanya nggak kita ajak duduk kan istilahnya begitu.
Nah, keberanian Uni Emirat Arab dapat ditiru Presiden Jokowi. Karena sebenarnya dengan itu maka kita mampu memetakan jalur politik di Eropa dan Timur Tengah dan membuka potensi pasar kerjasama dengan beragam aspek seperti dilakukan sekarang oleh Uni Emirat gitu. Misalnya saja investasi Israel lewat lembaga dana investasi. Itu kan dibentuk antara Amerika, Israel, UEA dan Bahrain, diawali dari sektor pertanian. Kalau kita bicara sektor pertanian, Pak Jokowi juga sedang dukung tentang pertanian, ketahanan pangan. Nah, kedua kemudian apa? Undang-undang industri pertahanan, undang-undang industri pertahanan pasal undang-undang 16. Bagaimana kita mendukung teknologi dan industri pertahanan? Siapa lagi coba? Israel lah. Amerika aja ke Israel gitu loh. Moskow aja ke Israel. Nah, terobosan diplomatik Indonesia-Israel kalau mampu membuka hubungan diplomatik menurut saya akan justru membantu percepatan solusi damai dua negara antara Israel dan Palestina gitu. Ini slide saya terakhir. Begini ya. Indonesia itu pernah memimpin dunia dalam aspek diplomatik yang hebat. Ketika kita mampu menerapkan UNCLOS, ya kan? Bagaimana hukum laut dunia itu bisa kita robah dengan UNCLOS. Saya rasa sudah saatnya Indonesia harus kalau mau berbuat sesuatu, buatlah sejarah baru. Contohnya apa? Dudukanlah Inggris, dudukanlah Prancis gitu. Karena bagaimanapun lahirnya kawasan Israel yang sekarang jadi rebutan dan apapun itu kan dari Sykes-Picot. Bagaimana dua kolonial ini membagi aja dua garis gitu, satu lu ke sana, satu lu ke sini gitu. Ya, tapi akhirnya berbuntut sampai sekarang. Bisa panjang kalau kita bahas sejarahnya karena bagaimanapun kita mesti lihat seperti Sultan Sulaiman atau Turki, dia nggak pernah menarik garis karena dia tahu kalau menarik garis daerah-daerah tersebut itu menjadi berbahaya karena banyaknya tribes di sana. Saya rasa itu saja yang mau saya sampaikan malam ini. Iya, saya stop. Nah, demikian Pak Azang. Semoga menginspirasi. Luar biasa. Wah, ini bukan cuma menginspirasi, ini benar-benar membuka paradigma yang baru bagi teman-teman yang ada 4.000 orang yang lagi nonton kita nih. Sebentar lagi 6.000. Ya, saya kira sebentar lagi kemarin kita 2 kali 8.000 bersama Pak Ramzi dan dengan Ibu Monica Reikers. Nah, ini udah mulai memanas, baru jam pertama sudah 4.000 live viewernya. Nah, jadi ini teman-teman, Anda semua sudah mendengar bagaimana beruntungnya Indonesia kalau membuka diplomasi dengan Israel. Sebetulnya saya mau tampilkan videonya Santo Gusdur, namun namanya kita nggak cukup waktu nanti ya. Saya cuma mau nanya tadi, apa alasannya Indonesia tidak mau membuka hubungan diplomasi dengan Israel? Itu udah lama banget sampai bahkan Santo Gusdur pun ya beliau mengaku bahwa sekalipun saya akan dibenci oleh semua orang Islam di Indonesia dengan statement saya. Bayangin, sampai segitunya coba. Apa sih halangannya kita buka diplomasi dengan Israel ini? Malah kita lebih suka mendukung Palestina. Ada apa? Ya, saya kira pertanyaan sederhana ini kemudian Ibu Monik akan melanjutkan. Ya, Ibu Koni, silakan. Oh, saya harus jawab nih. Okay. Iya, ini justru pertanyaannya kan heran kan kita kan. Nah, itu kan aneh buat saya. Ya, sederhana aja pasangnya. Saya kira Gus Dur yang sudah demikian hebat, kebetulan saya pernah diundang Mbak Yeni Wahid untuk bicara juga. Saya rasa tuh Gus Dur tuh hebat banget ya. Dan Gus Dur sudah jelas ngomong begini lah bahasanya. Rusia atau Cina yang katanya banyak komunis pun ya kan, itu sudah dibuka hubungan diplomatik lah. Israel ini sumbernya agama, segala macam agama di sana, dari mulai agama lahir pertama lah istilahnya. Kenapa kita nggak mau? Lah kalau saya pertanyaannya adalah kalau Gus Dur saja tidak mampu, nah gimana caranya nih kita melahirkan Santo Gus Dur tadi kalau kata Pak Fauzan yang baru yang berani bicara, karena menurut saya ini tuh yang terjadi lah ada blocking communication. Jadi satu hal masih percaya ini urusan agama banget gitu. Nah ini makanya kita mesti harus terus mendorong, menerang-jelaskan bahwa isu ini bukan isu agama, terus mampu melawan propaganda yang salah. Itu aja saya kira Pak Zan. Karena Gus Dur saat menjadi presiden, saya rasa kemudian waktu itu tidak banyak pendukungnya. Mungkin saya harap sekarang kita bisa berlahan tapi pasti mendukung ini semua terjadi. Tapi sekali lagi kita dengan memahami juga situasi kebatinan masyarakat Islam Indonesia yang jelas segmentasinya lain-lain. Tadi contoh Ustadz Arifin Yahya misalnya kan menyatakan apa, tapi dibantah oleh oleh Afsar Abdallah kayak gitu-gitu. Nah, saya nggak mau terjebak sana karena saya bukan ahli agama Islam. Tapi intinya memang perjalanan kita masih panjang, Pak Zan. Kita masih mesti sabar, tapi bukan berarti nggak bisa. Tapi saya sekali lagi yakin kalau Indonesia berani membuat UNCLOS 82 yang menghebohkan dunia gitu kan,
harusnya kita mampu mendudukan juga Inggris dan Prancis paling tidak. Bagaimana sih solusi untuk mendamaikan Israel? Demikian, Pak. Nampaknya ada satu titik yang belum clear. Alasannya apa? Apakah cuma sekedar propaganda agama sehingga bahkan Gus Dur saja takut? Apa sedemikian hebatnya? Atau jangan-jangan ini dalam pemikiran saya, mohon maaf kalau salah, jangan-jangan memang ada kepentingan menggunakan isu Palestina ini untuk kekuasaan, atau ada dukungan-dukungan tertentu menggunakan isu Palestina, atau bahkan mungkin jangan-jangan pelaku-pelaku teror ini dibiayai sama orang Palestina sendiri nih, dananya dikirim sana, kirim sini balik. Atau ada banyak sekali konspirasi teori, walaupun saya tidak suka dengan konspirasi teori, tetapi dengan bahkan Gus Dur saja tidak mampu melakukan pengakuan terhadap Israel, walaupun ia ingin sekali, bahkan sampai kalau lihat di video itu sampai meneteskan air mata ya waktu ngomong itu ya, begitu miris sekali hatinya itu. Nah, ini kan ada yang aneh, Ibu Koni. Kalau saya melihatnya beginilah, mungkin kalau hubungan diplomatik pun terlalu ekstrim ya Pak Zang ya. Karena menduga-duga tadi mungkin saya nggak berani, karena akademisi kan harus data nih. Kalau saya udah baca datanya, ada transfer uang ke sana kemari, saling berkirim teroris misalnya tanda kutip, saya mungkin bisa bicara. Tapi saya belum punya data itu. Tapi yang pasti Pak Zang, kalau memang hubungan diplomatik dianggap berat, ya kan, dianggap terlalu ekstrim, why don't we start it like Taiwan? Taiwan itu sama kita nggak punya hubungan diplomatik, tapi kita punya hubungan dagang, gitu. Betul. Dan kalau kita bicara hubungan dagang, kita akan diuntungkan banyak. Contoh alat pertahanan. Sekarang kan kita mesti beli dari negara kedua atau ketiga, nggak bisa langsung ke Israel. Padahal kita banyak loh pakai, gitu kan. Nah itu kan kita jadinya dirugikan karena kita punya harus negara penghubung. Jadi itu contoh saja bagaimana misalnya kalau tidak mau langsung ke hubungan diplomatik, start dari sesuatu yang bisa, hubungan dagang seperti yang dilakukan oleh Taiwan. Taiwan ini sekarang udah bertahun-tahun loh Pak Zan, nggak pernah bilang dia di kantor kedutaan, tapi coba aja main-main ke kantornya, udah lebih kayak kantor kedutaan dan sudah ada di mana-mana juga gitu kantor dagangnya. Saya kira demikian Pak Zan. Oke, jadi memang namanya masih ada satu rahasia besar bagi kita semua. Apa alasannya nggak mau? Saya kira kalau alasan ini kita tidak pernah tahu selama-lamanya, kayak Pak Jokowi saja. Mengapa tadi saya katakan Indonesia? Karena Pak Jokowi yang sudah statement dan bolak-balik, bahkan Jokowi mengutuki Israel bolak-balik lagi, bilang waduh, saya bilang wah ini kurang mainnya kurang jauh nih Pak Jokowi ini nampaknya. Oke, ini mungkin saya boleh tanggapi sedikitnya Pak Zan. Ya. Ini ada yang barusan typing nih, LNC ya. Dia bilang bahwa saat kampanye Pak Jokowi berjanji akan menjadi hubungan dengan Israel kalau Palestina merdeka. Nah, kalau memang itu yang mau diambil pilihan itu, saya cuma mau jawab aja. Tadi kembali ke slide saya. Kita mampu nggak menjaga sipadan ligitan? Mampu nggak kita menjaga nanti kira-kira isu Laut Cina Selatan lah kalau terjadi sesuatu? Mampu nggak kita menjaga Papua, ya kan? Nah itu masih yang depan mata aja, rasanya masih belum yakin 1000%. Bagaimana kita mau beresin deploy misalnya pasukan TNI ke Israel untuk mendukung kemerdekaan? Aduh, kayaknya bingung saya kalau itu. Jadi saya lebih baik inward looking defense dulu kalau rapi. Nah baru kita mulai berpikir lah mendamaikan atau mendirikan kemerdekaan negara orang. Nah, itu sebenarnya saya pengen meneruskan, tapi lebih baik Ibu Monik saja yang meneruskan ini bertanyanya nih. Ibu Monik, silakan. Ya, Shalom, selamat malam. Pak Jenderal dulu aja, Pak Zang. Kalau Pak Jenderal nanti, kalau Pak Jenderal selalu nanti terakhir. Pak Jenderal akan gubrak-gubrak kalau yang terakhir nanti. Nah, ini biar Ibu Monik dulu untuk tanya ke Ibu Koni. Boleh? Ya, selamat malam Bu Koni. Selamat malam Bu Monik, senang sekali ketemu. Ya, terima kasih Bu Koni untuk dukungannya untuk Israel ya. Saya sebagai orang yang mendukung Israel sangat senang ada suara seperti dari Bu Koni. Nah, pertanyaan saya Bu Koni, ini saya agak lucu ya, karena Indonesia itu kan negara mayoritas Muslim dan Muslimnya ini Muslim Sunni. Saya nggak mau main narikin ke kubu Sunni Syiah ya sebetulnya. Tapi bukankah Hamas adalah organisasi teror yang dibiayai oleh Iran? Gitu ya. Itu satu. Kenapa bisa kita di Indonesia begitu polosnya untuk juga ikut-ikutan pro Hamas, padahal kita tahu backup-annya itu adalah negara Syiah, negara Iran. Itu satu.
Terus yang kedua, yang menarik juga adalah sebetulnya yang diserang oleh Israel adalah serangan balasan kan, Bu Koni tahu ya pastikan Israel, rudal Hamas menyasar Israel sehingga Israel akhirnya membalas serangan dengan demi memproteksi warga negaranya. Nah, kenapa bisa Indonesia sangat begitu reaktif padahal pemerintahan Palestina yang resmi adalah Fatah. Lagi-lagi, ini Fatah sama Hamas aja kita nggak bisa ngebedain di level pemimpin. Gitu ya. Kalau di level bawah, oke lah saya maklum. Tapi ini di level pemimpin gitu loh Bu Koni. Nggak bisa ngebedain geopolitik gitu ya. Nggak bisa membedakan satu partai berkuasa di tepi barat, satunya lagi partai berkuasa di Gaza. Nah, pertanyaan saya Bu Koni, apakah pemerintah kita punya pembisik yang kurang cerdas dalam soal geopolitik, atau memang yang tadi seperti Pak Sang katakan, ini ada kepentingan gitu ya, kepentingan memainkan isu sedemikian rupa sehingga merawat kesalahpahaman dan misinformasi ini dari atas sampai ke bawah. Itu aja Bu Koni, terima kasih. Sebenarnya saya itu nggak dalam posisi menjawab Bu Monik loh. Saya justru mendengar paparan Bu Monik. Kenapa saya jadi mesti jawab Bu Monik? Nah, justru gini Bu Koni, soalnya gini, bukan maaf juga ya, saya lancang bertanya gini ya, kayak menjebak gitu ya bertanya. Enggak, soalnya gini, karena memang ini banyak sekali Pak, saya sendiri nggak ngerti gitu ya, kenapa bisa pemerintah kita seperti ini gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang mengikuti acara ini juga kan timbul pertanyaan, kenapa kok bisa ya pemerintah kita kok kayak nggak ngerti bahwa yang berkuasa itu kan Fatah gitu. Pemerintah Palestina yang Fatah kan gitu. Kenapa yang dibela tuh Hamas gitu, yang jelas-jelas lawan politiknya sih Fatah. Gitu loh. Jadi gini, Bu Monik, kalau saya melihat dari beberapa pertemuan saya membahas tentang Israel, di kita itu benar-benar kita baru ngomong sepotong aja udah langsung wah udah pro Israel gitu. Jadi di kita itu malas baca, malas mengerti, apalagi mau memahami sejarah gitu kan. Jadi itu mungkin juga ada kendala. Yang kedua adalah seringkali ada anggapan Gus Dur aja, tadi juga di situ ditulis Gus Dur aja nggak jadi presiden lagi karena bela Israel. Itu kayaknya somehow di beberapa pemikiran orang tuh kayak melekat. Jadi itu Israel tuh seperti high hanging fruit, mendingan jangan disentuh lah. Kita mainnya yang low hanging fruit aja gitu. Nah, jadi kalau ditanya sama Ibu kenapa membela Hamas, menurut saya daripada kita perdebatkan itu kenapa membela Hamas, harusnya di kita ini ada semacam orang atau siapapun yang berani menerangkan begini fakta tentang Israel. Kebetulan karena saya pernah tinggal di sana, saya tahu betul orang Israel itu orang-orang yang manis-manis loh, orang baik-baik, asli. Tetapi karena dia tuh memang negaranya kecil ya kan, dari lahirnya udah dikebukin terus kiri kanan, maka kemudian dia itu sensitif sekali gitu. Contoh ya, saya saat di sana tuh ada satu IDF troops hilang, perempuan. Itu tiba-tiba alarm bunyi seluruh Tel Aviv gitu. Ada apa nih? Diumumkan ada satu tentara IDF perempuan hilang. Dan Ibu percaya nggak? Sorenya itu ketemu itu tentara. Dia tuh ketiduran, jadi nggak balik ke camp. No, this is kayak joking kan? Di kita tentara kita mati di Papua aja, kelas cuma mati berapa gitu loh. Loh di sana Bu, tentara hilang nggak lapor, itu jadi satu alarm negeri kan bisa ribut. Nah, menurut saya ini yang mesti diberi pemahaman bahwa karena Israel itu sangat menghormati itu menjadi demikian penting. Yang kedua, saya pernah berdiskusi dengan salah satu tokoh pers. Dia ngomong gini, lagi ngapain sih Bu Koni katanya, Israel itu membalas dengan rudal, orang dia cuma lemparin roket. Lah, kalau kita pernah tinggal di sana kita tahu roket dari sebelah itu anak kepala rumah kita gitu loh. Misalnya saya pernah di Rosanikra kan, Rosanikra itu kan persimpangan dari sana lempar ya kena rumah kita gitu kan. Nah, jadi menurut saya kalau kita dalam perspektif kacamata kita itu seperti Indonesia, memang iya kalau petasan balas lagi sama petasan kan begitu ya Bu ya. Harus ada yang berani membicara bahwa di sana tuh Israel tuh deket banget gitu, kurung gitu. Jadi salah petasannya rumah orang, bayi kita, bayi orang Israel bisa meninggal atau perempuan Israel bisa meninggal. Yang ketiga, saya cuma mau bilang bahwa media juga punya masalah besar gitu. Media luar termasuk. Kenapa sih kalau Palestina langsung diangkat isunya besar-besaran seolah-olah yang berdarah-darah Palestina aja gitu. Israel juga banyak korban kok. Tapi kalau saya melihat Israel itu nggak tipe cengeng
daripada dia berpropaganda dengan drama-drama seperti itu, dia lebih baik memperkuat pertahanannya. Coba kemarin lihat sistem airdrome-nya dia, ini keren banget. Kalau dari faktor kedaulatan, Indonesia harusnya melihat kalau Israel mampu menjaga seperti itu, gimana caranya? Indonesia pun harus mampu gitu. Jadi kalau saya lebih mengarahkannya ke sana, sehingga akhirnya ada pemahaman bahwa kedaulatan di mata kita yang negaranya luas seperti ini gitu kan, saya nggak bisa lihat ibu mungkin dari timur ke barat saya mesti terbang berapa jam, beda sama Israel yang udah langsung di depan hidung gitu. Jadi petasan sekilas itu bisa dibalas betul-betul dengan dengan sebuah tindakan nyata, karena sekali lagi kedaulatan buat Israel itu segala-galanya, mengingat lokasinya dan bagaimana sejarah panjangnya. Demikian Bu Monik. Terima kasih Bu Koni. Oke, luar biasa. Bentar, ini kita sekarang sudah masuk ke 6.500 viewer. Tolong teman-teman jangan kelewatan, di-like dan di-subscribe. Awas kalau yang nggak nge-like subscribe, gua kirim rudal skut dari Tel Aviv. Bentar. Oke, silakan Pak Opung JJ untuk melanjutkan tadi. Mana tadi Opung JJ? Mana nih Opung JJ tadi mana? Oke, silakan dinyalakan mikrofonnya. Singkat, pada jelas, begitu kelamaan saya stop ya teman-teman ya kalau tanya ya, supaya semuanya kebagian ya. Kita usahakan minimum ada 5 penanya nih, kita usahakan. Oke, silakan. Jadi kita kumpulin 5 penanya, nanti saya sambil catetin supaya nggak buang waktu ya. Oke, silakan. Shalom Alehim. Shalom, Om Swastiastu Opung. Rahayu Sagung Dumadi. Sagung Dumadi. Saya mau bertanya itu tadi aturannya sebelum Bu Koni, karena pertanyaan saya itu sudah dijawab sama Bu Koni semua gitu ya. Jadi ini masalah antara kecerdasan intelektualitas dengan kecerdasan moral, ini masalahnya. Ternyata status intelektual itu dengan latar belakang akademis belum tentu menentukan tingkat kecerdasan personil atau bangsa gitu ya. Saya hanya mengutip kemarin pernyataan dari seorang guru besar hukum internasional UI, Hikmahanto Juwana ya. Ada beberapa hari yang lalu di media menyebutkan tentang halangan Indonesia membuka jalur diplomatik dengan Israel. Itu perspektif beliau mengemukakan ada 3 alasan untuk tidak membuka jalur diplomasi ke Israel. Pertama, dia kaitkan dengan yang dikatakan tulang jenderal tadi gitu ya, bahwa kalimat pembukaan Undang-Undang Dasar itu menuduh Israel itu sebagai sebagai penjajah gitu ya. Sehingga ini yang menutup hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Sebenarnya ini kan paradigma yang akan dibangkitkan gitu. Pertanyaan saya itu sebenarnya saya udah dijawab sama Bu Koni tadi. Apakah benar Palestina yang bertikai atau hanya faksi Hamas saja? Lalu di mana faksi Fatah? Di mana Mahmud Abbas gitu? Apakah benar ini perang agama atau hanya perang melawan teroris gitu ya? Jadi kalau mau mengarahkan pemerintah dengan omongannya guru besar ini, apakah benar pilihan mau melakukan provokasi diplomasi seperti ini menjadi paradigma bagi kemerdekaan politik setiap negara kalau akhirnya cuma menutupin kekerasan gitu ya? Terus yang kedua, Hikmahanto itu bilang juga alasannya simpati dan solidaritas Islam Brotherhood gitu ya, atas dasar kemanusiaan, tapi topengnya topeng agama gitu, penderitaan rakyat Palestina. Lah kalau dipikir-pikir kata Bu Koni tadi, bayinya Israel memang nggak ada yang kena lempar-lempar bom itu gitu ya. Nah itu jadi sepertinya gini, sekarang mau diarahkan supaya pertikaian Hamas ini Hamas Israel ini adalah perang agama gitu, padahal ini kan mau membela masyarakatnya mereka sendiri gitu supaya jangan kena bom gitu. Jadi suara ketidakadilan seperti ini suara keadilan apa ini sebenarnya ini? Bahaya loh, ini Hamas ini ya kan kita tahu teroris gitu. Ini bahaya bagi negara ini sedang digiring loh untuk membungkam pemenggalan yang berulang-ulang kepala saudara kita di Poso itu gitu ya. Ini suara keadilan macam apa ini? Gaung retorika, kamuflase, lip service, sandiwara berbunyi kentut kemanusiaan gitu. Besok pun katanya ada aksi solidaritas buruh mau membawa 1 juta toa. Ya, sepertinya mau maksa Jokowi agar melakukan kebijakan diplomasi luar negeri dengan identitas agama. Bukan lagi diplomasi internasional gitu. Yang ketiga, kemarin ada percakapan antara Jokowi katanya dengan Mahmud Abbas. Mungkin narasi kabar lainnya tentang
Hamas yang dikatakan Mbak Moni kemarin bikin surat katanya ke Presiden RI agar Indonesia dan Muslim Indonesia melakukan perlawanan melawan Israel gitu ya, mengambil properti di Yerusalem itu. Ini kan pembentukan opini, seolah-olah kebijakan hubungan diplomatik kita dengan pembicaraan Jokowi dengan Muhammad Abbas itu berkekuatan hukum tetap gitu ya, sebagai keputusan. Langsung to the point ininya Pak Opung supaya Ya, bisa jadi langsung ke penanyanya. itu pendapat saya sih sebenarnya, tapi pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab Mbak Koni sama Oh, Mbak Monik tadi. Jadi saya terakhir cuma mengatakan begini, semua perspektif ini termasuk orasinya Anies hari Jumat kemarin atau orasinya Serikat Buruh besok itu jelas membangkitkan kembali paham gagal agar setiap WNI kita, rakyat Indonesia menjadi gagal paham tentang sebuah hubungan luar negeri secara internasional terang menodai wibawa NKRI dan jiwa Pancasila hanya karena kebodohan membela pertikaian Hamas dan Israel. Terima kasih. oke, luar biasa. Lanjut ini Pak Nugroho, lalu Pak Indro Fileso. Pak Nugroho, silakan buka mikrofonnya. Nah ini begitu muter, saya langsung stop ya, supaya jangan muter-muter kita nggak progres. Silakan Pak Nugroho, langsung to Ya, the point. singkat. Terima kasih Pak Ya. Paul. Selamat malam Bapak Ibu. Rahayu, salam. Ya. Terima kasih kesempatannya. Setiap konflik Palestina Israel itu selalu membelah bangsa Indonesia. Di satu pihak yang memahaminya berdasarkan Alkitab, ada riwayat, ada dasar-dasar yang sangat kuat di dalam Alkitab. Pihak lain terkait dengan itu termasuk kita di sini, dan pihak lain yang lebih banyak mendasarkan atas ya yang diungkapkan kesamaan agama atau Muslim Brotherhood. Nah, ini sangat berisiko bagi Indonesia. Sebetulnya yang pasti ada yang karena tidak paham dengan benar. Kalau saya memahaminya, Israel punya hak untuk atas tanah perjanjian itu dan untuk membela diri berdiri karena Hamas mempunyai rencana masuk Iran, kaki tangannya Iran, menghancurkan Israel dari muka bumi. Nah, tapi Langsung reportnya pertanyaannya, Indonesia kalau itu salah kita langkah. sudah tahu semua, Ya. Pak Nugroho. Tadi Oke. sudah diulang lagi informasinya, langsung pertanyaannya aja. Agaknya perlu disampaikan pada, ya jadi Indonesia sampai langkah ini, mohon mungkin bisa disampaikan sampai akhirnya tidak mau membuka hubungan diplomatik karena ada paham-paham yang tidak paham, ya. Apa untungnya kalau sampai membuka diplomatik mestinya atau tidak, itu pasti ada untung ruginya. Nah, ini repotnya di situ. Jadi perlu ada yang menyampaikan ke pimpinan-pimpinan pihak-pihak yang mengambil keputusan bahwa kita mestinya harusnya netral mengkaji untuk kepentingan nasional Indonesia. Nah, ya, jadi melalui channel ini saya kira ini bagian dari menyampaikan pesan agar Indonesia netral dan bisa bertindak hati-hati karena ini riskan untuk Papua, untuk keadaan di Indonesia itu. Iya, Terima kasih itu saja. Terima kasih. Langsung Pak Indro Fileso, sambung. Pak Paul, saya mau tanya dulu. Ini yang mau jawab siapa? Ibu Koni. Tanyain dulu, masih ada nggak? Oh masih. Saya mungkin nggak bisa lama Pak. Makanya harus Oke. cepat. Oke. Pak Indro harus cepat ya. Selamat malam Bu Koni. Selamat Ya, malam salam Pak kenal. Profesor. Ya. Begini Bu Koni, yang saya tahu di Palestina itu kan mempunyai tentara sendiri ya, yang dibilang PNA tadi, Palestinian Nation Iya. Authority. Dan Hamas juga punya pasukan Is-ad-Dinal Al-Qassam. Apakah sekarang ini mereka berdua itu bersatu untuk menyerang Israel? Itu yang pertama. Yang kedua, ada 10 negara yang saya lihat itu dia sudah menganggap bahwa Hamas adalah organisasi teroris. Ada beberapa juga negara yang belum menganggap dia teroris, itu antara lain termasuk Turki, Cina, ada 2 negara lagi yang tidak menganggap atau belum menganggap dia teroris. Apakah dengan keadaan begini pertempuran ini akan bisa melebar? Karena masing-masing ini didukung oleh negara-negara yang kuat.
Karena terus terang Israel didukung dengan Uni Emirat Arab, termasuk Uni Eropa, termasuk Amerika, Kanada. Ini lengkap ini, kuat-kuat ini. Apakah itu bisa terjadi peperangan yang berlanjut atau melebar? Itu. Yang ketiga ini, tadi yang kedua ya. Yang ketiga ini adalah semestinya ini yang benar ini peperangan antara siapa sih? Israel ke Hamas dengan Hamas atau Israel dengan Palestina? Itu pertanyaan saya, Bu Koni. Terima kasih. Oke. Saya Ini tunggu jawabannya. Oke, terakhir ini ya. Terakhir ini ada kita coba ini orang baru nih, prajurit Kristus, supaya mulai nih prajurit Kristus bisa dinyalakan mikrofonnya. Saya harap juga nyalakan videonya. Ya, lalu Ibu Koni menjawab. Ya, mana nih prajurit Kristus ini? Kok nggak ada? Ya langsung, mana videonya nih? Kalau nggak nyalakan video jangan ya, supaya kita besok jangan nyalakan video dulu ya. Oke, Pak Herben. Malam Pak Paul. Ya, Shalom. silakan. Ya, shalom. Ya, salam, selamat malam Bu Koni. Ya, langsung. Selamat malam. Ya, salam kenal Bu. Salam semua buat kawan-kawan di Ya. Zoom, di live YouTube. Semoga Pak Jokowi CS mendengar nih semua. Bertobatlah semuanya ya. Nah, supaya membuka hubungan dengan Israel. Nah, pertanyaan saya gini Bu Koni. Setiap ada pertemuan, apakah Bu Koni bertemu dengan Pak Jokowi atau diundang untuk membahas hubungan dengan Israel, Bu? Nah, ketika diundang, pada saat pembicaraan, Bu Koni, kira-kira siapa yang tidak menyetujui nih Bu Koni? Nah, mungkin bisa kita undang nih Pak Paul di sini. Semoga juga mereka bisa mendengar di diskusinya. Nah, itu Pak Bu Koni, kira-kira pertanyaan saya. Ketika diundang siapa saja Bu? Apakah dari partai mana? Sebutkan aja Bu, biar kita tahu semua di sini Bu Koni. Oke. Mungkin saya tegaskan lagi pertanyaannya begini Bu Koni. Apakah waktu Jokowi mengambil keputusan untuk mengutukin Israel atau apapun keputusan Indonesia untuk mensupport Palestina ini, Ibu Koni ini kan sebagai seorang ahli, pernah nggak diajak ngomong atau dimintai pertimbangan seperti itu? Silakan Ibu Koni. Oke, saya jawab dulu dari pertanyaan yang barusan. Iya. Kebetulan kalau untuk urusan ini saya belum pernah diajak. Jadi tidak sejak Pak Jokowi tapi tidak di Kemlu. Jadi urusan Israel kebetulan saya belum pernah diundang, tetapi karena saya mengajar di Disparlu dan Sesparlu Kemlu, beberapa hal saya sudah sampaikan tentang pemikiran saya dan rasanya sih banyak yang mulai terbuka lah atau mau membuka wawasannya dan banyak yang terbuka tapi tidak berani bersuara, akhirnya berani bersuara. Tapi saya mau membahas tadi pertanyaan sebelumnya. Menurut saya kalau kita bicara tentang perundingan, sebuah perundingan itu bisa dilakukan kalau posisi kita setara. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, untuk menyetarakan posisi Indonesia, kita harus mampu membuka dulu hubungan diplomatik. Ini menurut saya. Karena bagaimana kita mau bicara kalau posisi kita itu berbeda atau tidak sama gitu kan. Dan membuka hubungan diplomatik di sini jelas-jelas adalah bagaimana kedubes kita lahir atau ada di Tel Aviv. Dan menurut saya ini ini final word saya ya. Selama Yerusalem masih mau dikuasai oleh agama, baik agama apapun atau oleh satu bangsa atau bangsa apapun, maka selama itu perang akan abadi di sana. Karena menurut saya Yerusalem itu belong to human rights. Yerusalem itu sejarah panjang peradaban umat manusia. Jadi harusnya memang itu menjadi wilayah internasional, khusus Yerusalem ya. Sekarang ke Pak Hendro. Pak Hendro, saya sendiri belum tahu Pak tentang komposisi tentara Hamas kah, tentara Palestina benerankah gitu kan. Saya sendiri belum dapat sampai ke detail seperti itu. Tetapi intinya adalah memang sepertinya yang kita harus dorong, pemerintah mencari tahu sebanyak mungkin, ya kan, bukti dan fakta apa yang terjadi di sana. Kemudian tadi Bapak bilang bahwa ada yang belum menganggap itu adalah teroris. Pak, jangankan urusan satu menganggap teroris, satu bukan. Sadarkah kita gitu bahwa dunia ini sudah terbagi cuma dua, Pak? Maka Indonesia ini mesti betul-betul bersikap dengan tepat ya. Dunia ini terbagi dua, Pak. Coalition of the Willing. Coalition of the Willing itu adalah Amerika dan semua kawan-kawan Amerika Serikat. Nah, sisanya we like it or not, we admit it or not, kita itu coalition of the non-willing. Nah, itu kenapa akhirnya memang perbenturan antara tadi itu menjadi masalah. Mungkin ada satu sisi orang akan menganggap dia harus kepada blok coalition of the willing.
Tapi di lain sisi, seperti Cina tadi kan, posisinya kan agak gampang gitu Pak ya menentukan itu. Karena mungkin dia akan menentukan dulu nih posisi dia di koalisi non-willing gitu. Makanya itu menurut saya, kalau Indonesia tetap bertahan dengan posisi non-bloknya, nggak ada pilihan. Indonesia harus melahirkan diplomat ulung. Indonesia harus memperkuat kemampuan pertahanan keamanan seperti kemampuan pertahanan IDF. Kalau enggak gimana coba? Di sisi sini ada koalisi non-willing, di sini non-willing, terus kita di tengah-tengah agak kemana-mana. Pilihannya kan cuma itu. Jadi nggak bisa ditahan-tahan bahwa kalau itu pilihan kita, ya kita harus survive. Kalau enggak, ya kita juga segera putuskan aja. Apakah kita mau main dengan the coalition of the willing atau non-willing gitu. Jadi kembali lepas daripada tadi pernyataan soal dinyatakan teroris atau enggak, saya kira ada kaitannya ke sana Pak Hendro. Jadi tidak sesimpel itu kita melihatnya. Saya senang sekali bisa bergabung malam ini Pak Zhang. Saya sangat bahagia juga bisa bertemu teman-teman yang saya belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi saya mohon maaf, saya ini ada kenapa tadi saya cuma bilang saya nggak bisa lama. Saya harus online sama Amerika Pak. Saya ada urusan dengan salah satu. Jadi saya nggak bisa lebih lama lagi stay. Tadi saya mencoba mendengarkan pandangan Jendra. Saya juga terima kasih sudah ada pertanyaan. Kalau ada yang masih kurang saya jawab, saya mohon maaf. Tetapi sekali lagi dengan segala keterbatasan, itu yang saya bisa share malam ini. Semoga lain waktu kita bisa jumpa. Sekali mohon maaf ya, saya ingin sekali masih sudah berlama-lama tapi nggak bisa. Iya, padahal sudah panas sih, sudah 7.500 ini viewernya. Ya, sudah mulai panas. Oke, Ibu Koni, terima kasih sekali sudah hadir sama dengan kami. Luar biasa sekali buat presentasinya dan beberapa jawabannya. Semoga nggak kapok dan lain kali bisa gabung lagi. Siap. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati, Bu Koni. Oke, shalom. Ya, shalom.